Mas, jadi apa yang dikatakan tadi itu berarti kita boleh saja dong bunuh maksudnya atau gimana Mas? Oh lala, oh langsung makan mentah-mentah. Dia itu menceritakan seperti ini, Dik. Bahwasanya yang saya ambil kesimpulannya ya, mungkin teman-teman lebih mengerti apa riwayat yang diceritakan oleh Banu Nu'man ya. Banu Nu'man tadi itu malam tadi. Bahwasanya tidak semua kejahatan itu apa ya? Tidak semua kejahatan dan keburukan itu selamanya itu salah ya. Terkadang justru melakukan kejahatan seperti yang diceritakan oleh tadi ketika melubangi kapal ya, justru malah dengan tidak mengelubangi kapal itu akan dipergunakan dirampok dan untuk dipergunakan untuk merampok kembali. Juga kejadian yang mungkin yang bisa sangat bersangkutan dengan kita itu ketika membunuh anak kecil ya. Ternyata nanti jika anak itu tumbuh dewasa itu menjadi tadi itu disampaikan membunuh orang tuanya dan menjadi pelacur. Iya, kalau nggak salah itu. Kita bisa mengambil tarik kesimpulannya ini. Jadi ya pemikiran yang matang. Yuk kita bunuh aja nggak apa-apa deh Mas. Oh yakin apa sih? Kan Yuyun memperbudak Kakek Narwan. Kakek Narwan juga salah kan? Jika memang kita harus membunuh mereka keduanya atas dasar riwayat yang tadi diceritakan, ya kamu aja sana, saya kategori. Terus gimana dong? Saya bingung Mas. Saya pun tapi saya sedikit pernah mendengar cerita itu Mas Ganang. Di surat Al-Kahfi itu loh. Oh iya, pernah salah. Ya kan riwayatnya. Jadi seperti apa Mas Ganang? Mungkin Mas Ganang yang sudah bisa berpikir, saya belum bisa berpikir Mas. Ya kayak yang tadi saya ceritakan Mas Robo. Bahwasanya Gandewa mengatakan kita maju sama saja kita mau membunuh. Kita mundur, kita lari dari amanah. Sedangkan jin yang dari golongan Banu Nu'man tadi ya, itu mengatakan ada sebuah riwayat yang justru membunuh adalah hal kebaikan karena itu perintah langsung dari Tuhan. Oh ya, kita gak ada perintahnya maksudnya Mas. Itu loh. Oh iya. Ya, saya di situnya ya. Itu kan cerita riwayat. Tentunya ya riwayat itu bukan sembarangan tentunya. Bahkan itu sudah tertulis. Tapi ya. Itu perintah dari Tuhan kok. Kalau Mas Ganang perintah dari saya gitu. Perintah dari dia. Ya kita rundingkan dulu lah Mas kita. Baik teman-teman, sambil kita mikir-mikir dulu ya. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar mengenai kejadian ini. Kemanakah saya harus melangkah? Sejatinya ini saya pun belum menemu teman-teman. Ayo potong dulu videonya. Kita lanjutkan ini tambaknya Mas. Nanti saya yang dipanggil Raja. Raja Diki Jempargon. Udah ini Mas. Siapa lagi nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Baginda, saya dari golongan Banu Toyarun. Saya diperintahkan untuk menghadap Baginda Raja oleh pemimpin saya untuk memberikan pesan ini Baginda. Pesan? Pesan untuk saya? Benar Baginda. Kelihatannya Baginda sedang menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Betul sekali. Saya sedang merasakan suatu kebingungan, di mana saya mau maju pun salah, mau mundur pun salah. Baginda, permasalahan Baginda ini seperti halnya satu pedang yang memiliki dua sisi yang sama-sama tajam Baginda. Iya betul. Yang satu Baginda sedang mengemban amanah, yang satu Baginda akan menghadapi makhluk dan akan membunuhnya. Maka dari itu Baginda, pesan ini saya sampaikan kepada Baginda agar Baginda tetap membunuh makhluk ini. Walaupun saya tahu hati nurani Baginda itu menolak, karena Baginda takut dengan dosa yang akan membayang-bayangi. Tapi itu harus Baginda ingat Baginda, karena sesuatu yang
timbul dari kejahatan pasti harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena mereka berdua sama-sama memiliki sifat jahat. Karena yang satu sudah membunuh dan memperkosanya, dan yang satu memiliki sifat dendam yang nantinya bisa timbul permasalahannya baru. Terus? Baginda, apakah Baginda lupa apa itu Islam, Baginda? Islam adalah ajaran, aturan, pedoman, dan petunjuk bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Jikalau sesuatu memiliki aturan, maka dalam Islam, kejahatan dan dosa yang besar, maka harus dihukum selayaknya sesuai dengan dosa yang telah diperbuat, Baginda. Jikalau Baginda masih ragu, maka kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Dan jikalau Baginda akan mencari makhluk itu, saya akan ikut bersama Baginda dan di belakang Baginda saat ini juga. Tunggu dulu. Danuto Yarun. Mungkin apa yang kau ucapkan benar. Cuma selama ini sepanjang hidup saya berhak atas hidupnya makhluk itu bukan di tangan saya. Memang benar Baginda yang Baginda ucapkan. Tapi lain dengan permasalahan ini. Karena Baginda sedang mengemban amanah yang baik. Dan yang satu sisi ini, Baginda menghadapi kejahatan. Yang nantinya, apakah Baginda akan tahu kejahatan ini akan selesai atau tidak? Apakah kejahatan ini setelahnya akan menimbulkan kejahatan yang lain? Dan sedangkan yang satu ini adalah amanah yang sungguh amat baik, Baginda. Pikirkanlah Baginda dengan pikiran dan hati yang tenang dan tulus. Saya yakin Baginda itu masih ragu. Baginda tahu jawabannya. Jikalau Baginda menolak pesan ini, maka saya sendiri yang akan melakukannya. Karena saya tahu persis mana yang harus langkah ini saya ambil. Bagaimana Baginda? Maksudnya karena saya tidak mau melakukan ini, malah justru kau mau melakukannya. Benar Baginda. Jikalau Baginda tidak membunuh makhluk ini, maka di kemudian hari makhluk ini akan berbuat dosa lagi. Karena makhluk ini yang tadinya manusia baik berubah menjadi jahat, menyimpan rasa dendam yang sulit dihilangkan Baginda. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih bilang ke pemimpinmu itu atas pesan ini. Baik Baginda. Terus jika memang jalan terbaik adalah saya harus maju dan mencari si Yuyun itu, tapi saya tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Baiklah Baginda, itu langkah Baginda yang tepat. Tapi ketika Baginda mencarinya, saya harus ikut di belakang Baginda. Karena ini tugas langsung dari pemimpin saya. Nanti Baginda akan tahu kebenarannya jika saya ikut dengan Baginda. Jikalau saya diperbolehkan, mohon ampun Baginda, bila saya dalam berucap sekarang ini saya membara. Baik-baik, jika memang kau bersedia